Kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes, sekarang pasal 12 ayat 44 sampai 50. Bagian ini dapat diberi judul Iman dan ketidakpercayaan diringkaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sama seperti di bagian yang sebelum ini, Yohanes meringkaskan penerimaan dan penolakan bangsa Israel. Di sini sekarang Tuhan Yesus meringkaskan hal ini, dan Tuhan Yesus menegaskan peranan Allah Bapa di dalam janji keselamatan dan di dalam ancaman hukuman. Dengan demikian, Tuhan menantang supaya orang percaya kepadanya. Hak Tuhan Yesus untuk berbicara demikian berasal dari Allah Bapa. Nah, pasti Tuhan akan berbicara secara singkat kepada beberapa orang yang tidak percaya sesudah ini. Tetapi ini berita terakhir pada orang banyak oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes. Pasal 12 ayat 44. Tetapi Yesus berseru, katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku." Orang percaya yang disebut di dalam ayat 42 dan 43, mereka diam. Tetapi Tuhan Yesus berseru. Kita tidak tahu latar belakang atau keadaan, lokasi, kata-kata ini. Kita tidak tahu siapakah yang mendengarkan kata Tuhan Yesus di dalam ayat-ayat ini. Tetapi hal itu tidak perlu dicatat oleh Yohanes dan tidak perlu dipahami oleh kita. Di dalam ayat ini, Tuhan Yesus menegaskan kesatuan antara Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Dan sesuai dengan pola yang sering kita lihat di dalam Injil Yohanes, Allah Bapa disebut Dia yang mengutus Yesus. Pasal 12 ayat 45. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Sesuai dengan apa yang sudah dikatakan di dalam pasal 1 ayat 18. Pasal 13 ayat 20. Dan pasal 14 ayat 9. Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus diutus oleh Allah Bapa. Pasal 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Secara harfiah boleh diterjemahkan, aku terang ke dalam dunia telah datang. Ya, di sini, di akhir bagian ini, Tuhan Yesus mengulangi apa yang sudah dikatakan mengenai Dia di dalam bagian pendahuluan, pasal 1 ayat 4 dan ayat 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Tema ini, Tuhan Yesus sebagai terang bagi dunia, sudah dikembangkan, sering dikembangkan di dalam Injil Yohanes, terutama di dalam pasal 9. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menghakimi dia. Sebab aku datang bukan untuk menghukum dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Terjemahan baru berkata, aku tidak menjadi hakimnya. Sebenarnya ada kata kerja di sini. Aku tidak menghakimi dia. Ya, mengenai kata menghakimi, krino Yunaninya, sama seperti matahari tidak terbit supaya ada bayangan, demikian juga Tuhan Yesus tidak datang untuk menghakimi orang. Meskipun demikian, matahari terbit, nanti ada bayangan. Dan juga pada waktu anak Allah datang, kegelapan rohani dinyatakan. Dan di sini ada beberapa ayat dari Injil Yohanes yang menceritakan peranan Tuhan Yesus dan penghakiman. Yohanes pasal 5 ayat 27, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Pasal 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Pasal 8 ayat 15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan pasal 8 ayat 16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Pasal 8 ayat 50. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan Dia juga yang menghakimi. Dan sekali lagi ayat kita ini, pasal 12 ayat 47, dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menghakimi dia, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ayat ini, pasal 12 ayat 47, tidak berlawanan dengan pernyataan-pernyataan yang lain mengenai penghakiman. Seperti sudah dijelaskan di dalam pasal 3 ayat 17-21, tujuan utama Tuhan bukan untuk menghakimi. Tujuan utama Tuhan adalah menyelamatkan. Tetapi sama seperti cahaya, ia tidak bercahaya untuk mengadakan bayangan, tetapi jika ada terang yang bercahaya, nanti akan ada juga bayangan. Ya, demikian juga kedatangan Tuhan Yesus juga membawa penghakiman. Pasal 12 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Catatan mengenai Yunani di sini, perkataanku ditulis dan tidak menerima perkataanku. Kata perkataan itu remata, jamak itu. Dan kata ia sudah ada hakiman, yaitu firman yang telah kukatakan. Firman di situ adalah logos. Ya, seolah-olah Tuhan berkata, aku tidak perlu menghakimi siapa saja. Perkataanku, logosku, akan mengurus itu. Logos Tuhan Yesus Kristus, perkataan Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kita, juga menjadi hakim bagi mereka yang tidak percaya kepadanya. Menurut pasal 5 ayat 45, perkataan Musa menjadi hakim bagi mereka yang mendengar dia tetapi tidak menuruti dia. Sesuatu yang sangat mirip juga dikatakan mengenai perkataan Tuhan Yesus Kristus. Pasal 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus ku katakan dan ku sampaikan. Ayat 44 sampai 46 rasanya menceritakan hubungan Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dengan orang percaya. Ayat 47 dan 48 menceritakan hubungan Tuhan Yesus dengan orang yang tidak percaya. Dan ayat 49 sampai 50 menceritakan hubungan Tuhan Yesus Kristus dengan Allah Bapa. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 kita membaca, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Hal yang sama diulangi di sini, dan memang sudah diulangi berkali-kali di dalam Injil Yohanes. Firman menegaskan bahwa Tuhan Yesus taat dengan sempurna pada Allah Bapa, sehingga Dia menyatakan dan mewakili Allah Bapa dengan sempurna. Bukan hanya perkataan Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan Allah Bapa, tetapi juga segala perbuatannya juga menyatakan Allah Bapa. Karena Dia adalah firman Allah. Allah menjelma menjadi manusia. Pasal
12 ayat 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Perintah Allah Bapa adalah hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena perintah itu membawa Tuhan Yesus Kristus pada salib menurut pasal 10 ayat 18 dan pasal 12 ayat 20 sampai 33. Tuhan Yesus tidak menjadi manusia hanya untuk menyatakan Bapa, dia juga menjadi manusia untuk menyediakan hidup Allah, yaitu hidup kekal bagi manusia. Jadi secara ringkas pasal 12 ayat 44 sampai 50, di dalam bagian ini Tuhan Yesus memberi ringkasannya sendiri mengenai kontras yang diulangi berkali-kali antara mereka yang percaya kepadanya dan mereka yang menolak dia. Ayat yang terakhir ini menjembatani bagian ini. Di dalam bagian ini dia mengucapkan firman Allah dan menyatakan Allah Bapa, dengan bagian yang berikut yang membawa fokus pada salib Tuhan Yesus yang menyediakan hidup yang kekal itu.